direktorinya gitu ya. Di setiap OS Linux ya slash inilah awalnya gitu ya. Makanya root directory ini menjadi awal gitu ya, awal dari si direktorinya. Nah, untuk kita menavigasi dari satu direktori ke direktori yang lain, nah itu kita menggunakan command Linux yang namanya cd ya, atau change directory. Jadi ada istilahnya namanya command Linux namanya cd ya. cd ini adalah kita lakukan yang tadi sudah kita lakukan sebetulnya ya. Ketika kita misalnya cd.ssh ya, sebetulnya kita tuh masuk ke folder lain gitu ya. Nah, terus Pak, di mana kita berada ketika kita pertama kali melakukan SSH ya? Let's say nama usernya itu adalah ketika kita bikin pertama kali dulu ya. Misalnya punya saya ya, Riksa Medi gitu ya. Medi. Nah, biasanya direktori kita gitu ya, atau working directory kita tuh di /home / nama user kita ya. Nah, apa maksudnya slash di sini? Slash di sini itu ya root ini ya. Berarti kita sebetulnya di root, kemudian punya subfolder lagi, namanya home. Nanti di dalam home ada lagi Riksa Medi gitu ya. Nah, ketika kita melakukan SSH pertama kali, biasanya sesuai dengan kita masuk ke sini ya, /home /user kita gitu ya. Nah, bisa dicek teman-teman untuk ngecek kita lagi ada di mana, itu menggunakan command namanya pwd ya. Pwd ini artinya adalah print working directory ya. Maksudnya kita lagi ada di mana. Jadi bayangkan kalau di command line itu kita tuh ada di satu folder gitu ya, ada working directory kita. Nah, kalau teman-teman SSH tadi, coba teman-teman ketik pwd ya, nanti akan keluar working directory-nya teman-teman. Kalau yang punya teman-teman berarti harusnya /home/ sesuai dengan nama user teman-teman. Nah, tadi kan kita udah generate public key, authorize kita dia itu sebetulnya di dalam apa folder home kita ini ada beberapa file-file dan folder-folder lain ya. Nah, untuk bisa lihat isi folder kita itu apa, itu menggunakan command ls ya, atau list ya, list. Komen ini adalah untuk melihat isinya apa aja gitu. Jadi kalau teman-teman ls nanti keluar semua file yang ada di folder itu. Gitu ya. Nah, coba diketik ls, nanti akan keluar. Tadi kan katanya ada folder .ssh-nya ya gitu ya. Dimana Pak saya nggak ngelihat ada .ssh gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam Linux ada namanya hidden folder ya. Jadi ada namanya hidden folder. Nah, hidden folder ini adalah sebuah folder yang hidden ya, sama kayak kalau kita hide di Windows gitu ya. Nah, cara hidden folder di Linux itu gampang ya, tinggal kita namain aja foldernya itu dot depannya. Jadi kalau ada yang depannya titik, contohnya .ssh, artinya dia itu folder yang hidden. Jadi kalau kita ls itu nggak kelihatan. Nah, bagaimana caranya kita supaya memperlihatkan semua folder? Kita pakai parameter ya si ls-nya. Jadi kita tulis ls min alh ya, all, dan kita list semua hiddennya. Jadi coba aja ketik ls min alh ya, seperti ini. Nanti harusnya di working directory-nya teman-teman itu ada folder .ssh itu ya, dan ada di dalam .ssh nanti ada file authorize key itu. Oke, jadi ketika kita mau balik lagi ke root, berarti kita cd / gitu ya. Kalau mau ke folder lain, kita spesifikasikan path-nya seperti apa ya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu basic Linux, dan silakan teman-teman pelajari sampai minggu depan. Bisa nyoba-nyoba untuk navigating dan sebagainya. Banyak sekali sumbernya ya.
Tapi saya jelaskan mudahnya seperti itu dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang Linux? Kalau saya terlalu cepat di ini kan ya, tolong diberitahu ya. Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut ya. Oke, sekarang kita latihan aja untuk membuat user Linux baru. Kemudian nanti coba lakukan SSH ya, dan apa yang terjadi. Oke. Coba ya, mungkin ada perwakilan kelompok yang mau coba. Biar nanti dicobanya oleh teman-teman ya. Kalau di saya lagi nanti jadinya penonton ya, bukan praktek ya. Oke, silakan siapa yang mau maju. Dari kelompok 2RB mungkin, silakan. Oke, harus ditunjuk nih. Silakan kelompok berapa ya? Coba saya kelompok 3RB ya, coba di share screen salah satu perwakilan anggotanya. Hadir nggak nih? No, berarti kelompok 3 nggak hadir ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya kita bareng-bareng aja ngerjainnya ya, atau mau jadikan tugas aja ini? Jangan tugas Pak, nggak ngerti. Ya ayo, makanya nanti saya akan guide, jadi teman-teman yang penting nyoba ngetik gitu ya. Minimal nyoba ngetik. Ayo, ada yang mau nggak? Saya lagi aja Pak, kalau nggak ada Pak. Ya boleh, Jeremia ya.
Ini masih pakai CMD yang tadi kan Pak? Iya, masih pakai yang tadi. Oke. Oke, Untuk apa lagi Pak? di full screen aja mungkin. Nah, sama layaknya operating system yang lain ya. Kalau di Windows kan ada user dan permission gitu ya. Ada user kita siapa gitu ya. Kemudian ada permission juga. Nah, di Linux juga sebetulnya sama. Nah, jadi kalau di sini contohnya berarti nama usernya adalah Jerem ya. Berarti nama usernya Jerem. Yang tadi saya bilang kalau di PWD, coba PWD, ketik PWD. Nah, itu adalah lokasi direktorinya ya, atau kita lagi ada di mana gitu ya di dalam si operating systemnya itu. Biasanya kalau kita SSH tadi yang saya bilang itu ada di situ. Nah, tapi kan yang pakai komputer ini bisa tidak hanya usernya itu cuman DRM saja ya. Di server itu pasti nanti akan multi user ya, teman-teman. Tidak mungkin satu server satu user gitu ya. Pasti nanti ada admin ya. Kalau pernah dengar sudo ya, super user gitu ya dan sebagainya, itu nanti akan berkaitan dengan permission di OS dia di Linux di server tersebut gitu ya. Nah, maksud saya adalah bikin Linux user baru, ada kita bikin user baru ya. Nah, user baru cara bikinnya mudah. Ya, kita bisa menggunakan command user add ya atau add user. Oke. Jadi komennya mudah. User add-nya digabung ya. Oh, digabung ya Pak ya? Gini Pak, atau add user? Ada dua ya, kita bisa menggunakan add user atau user add gitu ya. Yes. Nanti coba dibedakan ya, apa bedanya menggunakan add user dan user add. Komennya mudah, add user, terus nama user yang mau kita create. Harus pakai sudo kayaknya ya, karena harus admin yang bisa create user. Sudo add user, nama user baru. Teman kelompoknya siapa? Ada 4 orang kan berarti? Udah Pak. Ya, coba dibikin. Ini passwordnya untuk yang punya dia ya? Yes, punya. Okay. Password ini, passwordnya Jerem. Oh. Nah, ini baru passwordnya Peboy ini ya. Oke. Oke, itu di enter aja, dikosongin aja nggak apa-apa. Biasanya nggak begitu penting. Di enter, terus mencari. Ya. Nah, sudah ya, sudah terbuat. Gimana cara ceknya? Coba kita change directory ke /home ya. Home gini Pak ya? Enggak, kalau kita pakai absolute path aja cd /home. /home gini Pak? Ya. Nah, kita lagi di /home, kita ls sekarang. Nah, udah ada ya. Jadi tadi awalnya cuma ada Jerem doang, sekarang udah ada si working directory-nya si Peboy itu. Ini berarti tinggal menambahkan sisanya lagi gitu Pak. Menambahkan sisanya.
silakan tambahkan sisanya. Kemudian nanti coba SSH si Pboy dari hostnya ke situ. Bisa nggak? Gimana Pak? Ini SSH, Playboy terus? Enggak. Ya kelompoknya si Oh, temannya ini dari host OS-nya ke SSH ke situ. Nah, SSH. dicoba apa yang terjadi. Kan kita udah Berarti dari komputer lain berarti Pak ya? Ya, dari komputer lain. Kan rencananya kita mau bikin ini sebagai server gitu ya, dan bisa diakses oleh semua Oh, jadi kayak kelompok multi teman-teman. user gitu Pak ya? Multi user. Tahu dong kelompok saya ada apa enggak ini? Silakan dicoba seperti itu teman-teman yang lain juga ya. Caranya tadi pakai add user. Kemudian silakan dianalisis kenapa gitu ya. Apa yang terjadi dan kenapa gitu. Berarti kalau ini misalkan saya nambahin sisanya juga bisa kan Pak ya? Ya, tinggal tadi sudo add user. Ini kita masih keluar dari direktori ini apa langsung aja dari sini Pak? Boleh sih, bisa langsung dari situ sih. Oh iya bisa. Oh iya. Udah ada temennya yang bisa nyoba? Belum Pak, saya stop share screen dulu Pak. Ya. Nah, jadi yang pengen saya coba itu adalah coba bisa nggak teman-teman lakuin SSH ke server tersebut secara bersamaan ya. Ya harusnya udah tahu lah ya itu mudah, tapi saya pengen teman coba menganalisis apakah bisa dan mengapa tidak bisa ya. Nah itu silakan ditulis untuk nanti di reportnya. Nah yang kayak gini tuh harus dicoba ya teman-teman. Kalau nggak dicoba ya cuma berhayal-hayal saja jadinya ya gitu. Ya kurang lebih seperti inilah ya teman-teman. Apa yang terjadi nanti ketika teman-teman tadi ya Jerem berarti ya Jerem di host 1, tadi Pboy dan teman-temannya itu teman lainnya itu di host 2, host 4. Apakah bisa masuk ke server yang ada di dalam host 1 ini? Kalau bisa kenapa, dan kalau tidak bisa kenapa? Silahkan dianalisis ya. Seperti itu. Karena tadi kita sudah panjang lebar bicara tentang network dan sebagainya ya. Apa bedanya kalau seperti ini dan nanti kalau servernya itu di cloud? Nah, silahkan dianalisis kenapa. Kalau tidak ada yang mau menjawab, jadi tugas ya, gitu ya. Tapi kalau ada yang mau menjawab, mungkin nggak usah dijadikan tugas.
Tapi jangan Jerem yang lain ya, kan Jerem sudah ya tadi prakteknya. Silakan dicoba, saya tunggu sampai jam 2 ya, 7 menit. Karena nggak lama tadi bikinnya. Kalau ada satu kelompok yang udah coba, coba ditampilkan seperti apa hasilnya, bisa atau tidak. Kalau bisa kenapa, kalau nggak kenapa, dan nanti jawab pertanyaan saya tentang slide ini gitu ya. Oke, saya tunggu ya sampai di sini jamnya jam Jepang ya. Jam 12 berarti ya di sana. 12.00. Saya tunggu 7 menit. Nah, silakan dicoba latihan bikin user baru tadi dan coba lakukan SSH. Ingat ya, secara bersamaan ya. Jadi bukan satu-satu, tapi secara bersamaan. Ya. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja. Saya tunggu sampai jam 12.00. Kalau nggak nanti jadi PR ya. Silakan dikerjakan.
Oke, baik. Ada yang mau menjelaskan apa yang terjadi? Oke, waktu kita tinggal mungkin 10 menit lagi ya. Oke, ada yang mau menjelaskan? Pak, sebenarnya mau tanya Pak ya, ini Hmm. memastikan persepsi yang saya tangkap, berarti ini kan kita udah buat user Pak ya, terus kita buat kasih namanya, misalkan namanya tadi ada si Peboy sama si Bear itu. Nah, kemudian teman kita mengakses server kita dari komputer mereka gitu Pak. Iya, betul. Itu berdasarkan apa Pak? Dari mana gitu maksudnya? Apa yang menghubungkan kita gitu? SSH tadi kan? SSH. Berarti nama-nama ini sebagai apanya Pak? Sebagai Karena saya usernya. masih agak bingung nih. Jadi di host itu kan server ya, berarti. Ya, Nah, Pak. server ini mau diakses oleh teman-temannya kan? Tadi siapa aja namanya tadi? Peboy, kemudian Sama si Bear Pak. Bear ya, misalnya 2 orang aja lah biar gampang ya. Nah, jadi Peboy itu mau mengakses servernya Jerem ya. Iya Pak. Tapi dengan user Peboy ya. Ketika melakukan SSH kan ada SSH username at IP gitu ya. Oh iya Coba Pak. lakukan itu. Berarti kalau Peboy ngetiknya SSH Peboy at Oh, itu ya. jadi itu login menggunakan akun yang udah kita buatin gitu Pak ya? Iya, karena kalau menggunakan akunnya Jerem nanti jadi satu tempat yang sama gitu kan. Ibaratnya kayak kita bikin kamar di dalam rumah itu. Ruangan sendiri gitu. Iya. Oke Pak. Oke, makasih ya Pak ya. Oke, ada yang mau bantu Jerem untuk kira-kira bisa nggak ini terjadi atau nggak bisa? Nah, alasannya kenapa? Secara fisiknya, komputer teman-teman tadi Peboy dan temannya satu lagi itu, nah itu kan terkonek ke internet ya. Harusnya bisa nggak diakses? Apakah bisa atau tidak? Nah, maksud saya dicoba. Nah, oke, ada yang angkat tangan, silakan. Kalau dari saya nyoba bisa sih Pak. Bisa. Dari mana cobanya? Saya kan tadi kayak kata Bapak tadi bilang ya, kalau misalnya kita masukin lagi SSH-nya, terus namanya, terus di-add sama IP-nya. Nah, tadi tuh saya udah masukin passwordnya, ternyata bisa Pak kalau misalnya disambungin gitu. Iya, diaksesnya dari mana? Melakukan SSH-nya itu dari mana? Dari CMD Pak. Ya, maksudnya di komputer sendiri atau komputer temannya yang melakukan SSH ke situ? Dari temennya Pak. Dari kan saya nih punya dua.
dari namanya saya sendiri tuh Sofyan dari localhost pertamanya, dan yang keduanya itu namanya tuh Nyoba. Nah, saya pakai yang Nyoba itu dan ternyata bisa buat dimasukin, Pak. Nah, harusnya temennya yang ngelakuin SSH ke situ, bukan dari komputernya Sofyan itu sendiri. Oh, oke, Pak. Oke. Anggap host yang di grafik ini adalah komputernya temennya masing-masing gitu. Yang dia kan connect ke internet juga. Nah, apakah bisa kita akses? Karena kalau nanti di cloud computing, kita kan bakal dapat IP tuh ketika kita bikin. Nah, itu nanti kalau kita mau SSH dari manapun bisa ya. Apakah ini bisa terjadi atau tidak? Oke, silakan. Kalau menurut saya bisa Pak, asal terkonek dalam satu jaringan kayak pakai WiFi gitu Pak, satu router. Oke. Ya, itu sudah terjawab sih sebetulnya ya. Jadi tadi yang sebelumnya kita bahas, memang harusnya kalau dia tidak di dalam satu jaringan yang sama, dia tidak akan bisa connect. Tapi sebetulnya ya tadi karena nggak ketemu IP address-nya itu beda. Jadi karena biasanya menggunakan IP yang private, jadi kita nggak bisa akses si servernya itu, apalagi kalau di tempat yang beda. Kecuali dia ada misalnya di kelas ya dengan satu router WiFi yang sama, itu mungkin bisa ya, seperti yang tadi dibilang oleh video siapa tadi ya itu ya. Nah seperti itu. Jadi harusnya nggak bisa ya karena grafiknya jadi seperti ini. Nah masalahnya nggak ada, internet ini kan nanti punya public IP ya. Nah jadi satu public IP itu biasanya kita punya lagi banyak private address gitu ya. Nah jadinya karena tidak ada jaringan langsung yang mengkonekkan ke si si server kita ini, jadi nggak bisa ya. Teman-teman kalian itu nggak akan pernah bisa masuk ke virtual machine-nya kalian gitu ya, kalau tidak di subnet yang sama gitu ya. Dan kalau misalnya ya subnet ini 10.0.10.6, biasanya kalau dia /24 gitu ya. Jadi dia harus punya IP di sini 10.0.10. Misalnya 7 ya, ini 8, 9, nah itu baru dia ada di subnet yang sama. Tapi kalau kayak gini dia nggak bisa. Terus bagaimana Pak solusinya? Kalau gitu kan repot banget ya ketika kita mau melakukan private cloud sendiri gitu ya. Nah kalau sekarang zamannya sudah mungkin terjadi juga ya. Tapi apa? Kita membuat virtual subnet gitu ya. Atau kita membuat jaringan virtual kita sendiri yang disebut dengan virtual private network atau VPN ya. Jadi VPN itu bukan hanya untuk mengganti public IP address kita saja ya, tapi kita bisa melakukan tunneling dan nanti kita bisa membuat semua komputer yang connect ke klien kita itu ada di satu jaringan yang sama, dan nanti kita akan bisa mengakses server tersebut. Jadi jawabannya tidak bisa dan bisa ya. Nah, tergantung dari bagaimana network structure-nya tadi gitu ya. Betul yang dikatakan oleh teman kalian tadi gitu. Apa contohnya? Ada ya. Sekarang sudah mudah sekali ya. Kalau dulu harus pakai konfigurasi WireGuard dan sebagainya. Sekarang tuh ada teknologi namanya, kalau mau diulik itu namanya Tailscale ya. Nah, itu dia sangat mudah sekali. Kita tinggal install. Nanti remotely kita bakal bisa akses dengan menggunakan subnetnya si VPN tersebut gitu ya. Nanti kalau sempat waktunya kita coba install Tailscale dan kita coba akses, teman kalian akan coba akses masuk ke dalam host kalian tersebut dengan menggunakan Tailscale gitu ya. Tapi kayaknya kita harus lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, jadi kalau kita lakukan praktek ini sebetulnya ya 2 jam itu nggak cukup ya. Kita banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari dari sini. Oke, mungkin untuk sekarang sampai sini dulu materinya karena waktunya juga sudah mau habis. Untuk selanjutnya nanti kita bakal coba
lebih praktek lagi ya. Jadi kita akan coba membuat project, mini project ya, membuat data science environment kita sendiri. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kita membuat Jupyter Lab, kemudian Conda, Jupyter Lab dan sebagainya di virtual machine kita gitu ya. Nanti kita akan coba bandingkan gimana menggunakan virtual machine, kemudian nanti kita juga akan coba deploy dengan menggunakan Docker di lokal punya virtual machine yang di virtual box kalian ini, dan nanti di server gitu ya, sederhana dulu. Kalau waktunya mencukupi nanti kita coba juga praktek, mungkin bisa data analisis dan sebagainya ya, atau mungkin kalau bisa nanti kita install untuk data streaming dan beberapa contoh lain ya. Tapi saya rasa kita coba yang mudah-mudah dulu ya. Kita coba dulu coba kita install Jupyter dan Python environment ya gitu ya. Oh ya, mungkin ada lagi nanti kita coba juga bakal menginstal beberapa database server ya menggunakan PostgreSQL, dan kita coba konekin semuanya. Udah pernah dapat basis data kan ya? Nah, nanti kita coba install di server basis data kita di virtual machine kita dan nanti di cloud ya. Jadi kalau cloud computing itu memang kalau teorinya itu ya gitu-gitu aja ya, tapi kalau praktiknya itu nanti akan berbeda tergantung dengan aplikasi yang mau kita ulik itu apa gitu ya. Tapi saya cobakan aplikasi kenapa dengan Python Jupyter ini, karena memang ini akan bermanfaat sekali ya ketika teman-teman nanti mau melakukan running di cloud ya. Kalau misalnya mahal gitu ya, menggunakan ya Google Colab dan sebagainya, teman-teman bisa setup sendiri gitu ya. Jadi tidak terbatas sama service yang sudah ada di cloud. Jadi bagusnya seperti itu, kalau sudah mengerti dari awal basicnya nanti akan gampang untuk menavigasikan gitu ya. Oke. Ya, jadi nanti ya kurang lebih seperti ini untuk minggu depan. Jadi kalau teman-teman mau coba-coba dulu silakan, biar nanti kalau ada yang mau ditanyakan di kelas jadi lebih enak ya. Kita tinggal langsung. Nanti contohnya teman-teman akan keluar seperti ini. Jadinya nanti IP yang tadi teman-teman dapatkan itu di virtual machine-nya, kemudian akan muncul aplikasi seperti ini. Nah, ini teaser saja untuk minggu depan, dan kita akan coba melakukan deployment menggunakan sistem D ya. Jadi nanti aplikasinya itu akan running di background. Oke, itu untuk minggu depan. Jadi bisa dipersiapkan juga ya untuk praktik minggu depan seperti itu. Baik, sampai di sini saya rasa kalau materinya sudah selesai, nanti silakan dicoba dipelajari lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin dicukupkan sekian dulu. Dan ya jangan lupa ya, mungkin untuk bisa lebih lancar lagi menggunakan Linux-nya, nanti bisa cek beberapa tutorial-tutorial tentang bagaimana cara menavigasikan di Linux ya, supaya nanti ketika kita install itu bisa nyambung gitu ya. Ya, kalau yang seperti ini memang butuh praktis dan latihan terus ya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya kembalikan ke Pak Ardika, silakan Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak, Pak Riksa. Ya, cukup sekian ya pertemuan 11. Mudah-mudahan kalian juga pada ini ya bisa latihan sendiri untuk tutorial project selanjutnya, juga akan dijelaskan di pertemuan
12. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup perkuliahannya. Terima kasih Pak Riksa sudah mengisi dalam 2 jam tadi. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardika.